Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, ikhwati iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Pada sore yang cerah ini, di bulan yang penuh barokah ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menikmati hidangan sajian dari Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, seperti saya ungkapkan tadi, bahwa Ramadan sejatinya adalah salah satu hidangan, sajian istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin. Sejatinya, sesungguhnya di dalam hari-hari kita, di dalam kehidupan kita, ada banyak waktu-waktu istimewa yang seringkali tidak kita sadari. Di dalam perjalanan 24 jam semisal, ada waktu-waktu jeda, ada waktu-waktu istirahat bagi kita untuk sejenak menepi dari kesibukan dunia, dari kerumitan dunia, yakni waktu-waktu sholat, di mana saatnya kita melupakan sejenak kesibukan segala permasalahan kita di dunia untuk menghadap Allah. Nah, namun seringkali mungkin kita selaku manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tidak sadar dengan peringatan-peringatan itu, sehingga wiswayai sholat, waktunya sholat pun kita masih sering mengingat dunia. Demikian juga dari hari ke hari ada hari istimewa, yaitu hari Jumat, di mana kita menepi sejenak dari rutinitas hari-hari untuk kembali mengingat Allah. Demikian juga di antara bulan ke bulan ada yang namanya bulan Ramadan sebagai tempat pemberhentian istirahat bagi kita untuk memaksimalkan, untuk mengingat tujuan hidup kita, kemudian memaksimalkan diri beribadah kepada Allah, sehingga nantinya diharapkan dari situ terlahir semangat baru, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, saya pada kesempatan hari ini, sore hari ini, mungkin tidak akan banyak membahas persoalan Ramadan, karena persoalan Ramadan sudah banyak dibahas oleh para asatidzah sekalian. Namun saya lebih tertarik untuk mengulik lebih dalam apa yang bisa kita lakukan dengan pemberhentian sejenak kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Apa yang bisa, energi yang bisa kita raih dengan bulan Ramadan ini. Karena mengingat kita-kita yang hadir di sini mungkin sudah lebih dari 20 tahun ya. Ada yang usianya masih di bawah 20 tahun. Mungkin rata-rata sudah di atas 20 tahun. Artinya kita menikmati bulan Ramadan ini sudah berpuluh-puluh kali. Tetapi bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya dari madrasah bulan Ramadan ini kepada kehidupan kita 11 bulan di luar bulan Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, ada sesuatu yang hilang di antara kaum muslimin. Jadi kalau Syekh Utsaimin itu pernah mengatakan, Ramadan itu sebenarnya bukan sekedar kajian fikih. Artinya tidak hanya membahas kaifiyah siam, bagaimana tata cara siam, apa yang membatalkan siam, bukan hanya membahas itu.
Tapi sebagaimana mungkin yang pernah saya ungkapkan tadi malam, ibadah saum Ramadan ini adalah ibadah hati. Makanya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amalin bani Adam, kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amal bani Adam itu untuknya, illa siyama, kecuali siam. Innahu li, dia adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ini yang menunjukkan keistimewaan bahwa sejatinya ibadah siam ini adalah ibadah hati, masalah hati, hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena sejatinya yang tahu apakah kita benar-benar saum, apakah benar-benar kita puasa itu hanyalah diri kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu, meskipun settingan gaya kita lemes. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kita perlu mengambil beberapa pelajaran dari bulan Ramadan ini. Bagaimana ibadah di bulan Ramadan ini nanti berdampak pada kehidupan kita setelah atau pasca Ramadan. Bagaimana la'alakum tatakun itu mewujud pasca Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan ini sejatinya tidaklah lurus-lurus saja. Kehidupan itu tidak lurus-lurus saja. Begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali seseorang yang imannya kuat pun terkadang goyah, terkadang tergoda kita dengan rayuan-rayuan di dunia. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, al-imanu wa yajidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu tidaklah stabil. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Ada masalah terkait dengan ekonomi, ada masalah terkait dengan rumah tangga, ada masalah mungkin terkait dengan kehidupan sosial. Ada banyak sekali persoalan-persoalan yang menghadang kehidupan kita, di mana persoalan-persoalan ini seringkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak ya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Terkadang saya prihatin. Saya prihatin kepada diri saya pribadi dan juga mereka-mereka yang ada di luar sana. Kita lihat negeri kita, Indonesia. Indonesia itu negeri mayoritas Muslim. Indonesia negeri mayoritas Muslim. Harusnya negeri yang mayoritas Muslim, masyarakatnya tentu beriman. Mereka juga rajin beribadah. Tentunya angka kriminalitas, angka stres, angka bunuh diri di masyarakat juga rendah kalau masyarakatnya beriman. Logikanya kan seperti itu. Tetapi bagaimana faktanya, bagaimana kenyataannya dengan negeri kita? Beberapa waktu yang lalu misalnya di daerah kita, di Bojonegoro, ini termasuk daerah di mana angka bunuh diri di kalangan masyarakat itu termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Nanti boleh dicek di Google. Bagaimana tingkat stres yang melanda masyarakat kita, baik dari kalangan muda, remaja maupun dewasa. Ini banyak orang-orang yang stres terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, kalau kita hubungkan dengan kacamata keimanan, kalau kita hubungkan dengan konsep keimanan kita, harusnya kan orang yang beriman itu kebal.
atau tahan terhadap berbagai ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, kenapa kok bisa begini? Nah, disinilah hadirin rahimakumullah, kita harus menyadari sebagai orang yang beriman bahwasanya kehidupan yang terjadi di dunia ini semua sudah digariskan oleh Allah. Ini hal prinsip yang harus kita pahami, bahwasanya semua yang terjadi di alam ini, entah itu kita senangi atau itu kita benci, itu semua sudah digariskan oleh Allah. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Kalau orang tidak menyadari hal ini, terus kemudian dia hanya menuntut bahwa yang terjadi di dalam kehidupan ini harus selalu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, maka dia akan mudah ditimpa stres, kekecewaan. Ini yang pertama. Kemudian ada juga orang yang memandang bahwasanya kehidupan di atas dunia ini biarkan saja, mengalir apa adanya, pasrah apa adanya. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada orang yang datang kepada saya. Dia tengah ditimpa kesulitan ekonomi. Dia mengeluhkan betapa harga-harga terus melambung tinggi, sementara dia sebagai seorang pedagang, dagangannya juga sulit laku. Nah, ini tentu masalah yang banyak dialami oleh orang. Ini terus harus bagaimana, Ustadz? Padahal saya juga sudah sholat, padahal saya juga sudah sedekah, padahal tambahi sholat tahajud bareng, tapi uripku kok malah tambah soyo susah. Kenapa seperti ini? Nah, tadi sebagaimana yang saya katakan, terkadang ada manusia yang dia berpandangan bahwasanya segala sesuatu itu pokoknya harus dipasrahkan kepada Allah. Wis pokoknya aku wis donga, pokoknya aku wis usaha, pokoknya aku wis ngibadah, untuk usaha saya berlepas diri. Karena seekor cicak pun tidak berusaha juga mangsanya mendatanginya. Dia pakai dalil cicak katanya. Jadi wongnya ora usaha, yang penting beribadah, maka dia akan hidup. Ada yang berpandangan seperti itu. Sebaliknya, ada manusia yang berpandangan pokoknya yang penting itu usaha. Yang penting itu usaha. Diwangi donga mendino tapi gak gelem usaha, ini juga sia-sia belaka. Buktinya itu orang-orang kafir, mereka tidak pernah beriman, mereka tidak pernah sholat, mereka hidupnya makmur, sejahtera semua. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Maka saya katakan kepada orang ini, sejatinya dua hal tadi sama-sama salah. Dua hal tadi sama-sama tidak tepat. Karena kita hanya berserah diri, pasrah kepada Allah tanpa diiringi dengan usaha, itu tidaklah tepat. Sebagaimana Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengusir para pemuda yang kehidupannya hanya duduk-duduk saja di masjid. Mereka berzikir, mereka duduk di masjid, kemudian tidak mau bekerja, diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Allah tidak pernah mendatangkan hujan emas kepada seseorang. Jadi orang harus berusaha. Itu satu hal. Kemudian hal yang lain, mereka yang hanya menggantungkan kepada amal, ini juga salah. Ini juga tidak tepat. Karena sejatinya seseorang diberikan kelapangan rizki, kecukupan penghidupan, itu semua bukan karena usahanya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena kasih sayang Allah semata.
Buktinya apa? Nah, mungkin ada yang protes, mosok totat seperti itu. Ini sekaligus untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya rizki itu benar-benar merupakan kasih sayang Allah. Karena kalau rizki itu hasil karya manusia, seseorang yang berusaha, berbisnis, kemudian dia sukses, kita copy paste metodenya, kita copy caranya, maka kita akan sukses seperti orang itu. Tapi buktinya belum tentu. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya rizki yang kita terima itu semata-mata merupakan kasih sayang Allah. Sehingga kaidah yang tepat di dalam menyikapi persoalan ini adalah bagaimana seseorang tetap melaksanakan kewajiban untuk berusaha, berikhtiar, dan kemudian dia berdoa, selanjutnya dia bertawakal kepada Allah. Masalah hasilnya, masalah apa yang dia raih, apa yang dia capai, itu dia serahkan kepada Allah. Ketika Allah berikan yang sedikit, maka itulah yang baik baginya. Ketika Allah berikan yang banyak, maka itu juga baik baginya. Nah, ini yang perlu dipahami. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita selaku manusia yang menjalani hidup ini harus menyadari bahwasanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sejatinya adalah merupakan tarbiyah. Sejatinya proses yang diberikan oleh Allah untuk menyadarkan agar kita kembali kepada Allah. Jadi nanti setelah Ramadan berlalu, hasil proses tarbiyah kita, pendidikan kita di madrasah Ramadan ini bisa kita cek, bisa kita buktikan ketika kita berhadapan dengan dunia nyata. Jadi semisal kita diuji dengan sedikit kekurangan harta, kita diuji oleh Allah dengan kegagalan-kegagalan di dalam persoalan kehidupan kita, sejatinya itu adalah untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa ujian-ujian itu yang akan kita alami di dunia. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan beban kepada kita kecuali melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak pernah mendolimi kita. Allah tidak punya keinginan untuk menyengsarakan kita. Ini yang harus dipahami. Sehingga jangan sampai timbul anggapan, aku itu orang yang paling malang sedunia. Wis terlahir miskin, wajah pas-pasan, ora pinter meneh. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling malang di dunia. Ini yang harus kita ingat, bahwasanya tidak pernah Allah itu menguji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tentu ujian-ujian yang diberikan itu sejatinya adalah untuk mengangkat derajat kita. Maka ketika menerima ujian itu, yang harus kita lakukan pertama adalah mengembalikan kepada akidah kita, keyakinan kita. Karena sesungguhnya akidah itu bukanlah sekedar hafalan. Akidah itu bukanlah sekedar teori. Kita hafal rukun iman, kita percaya kepada qada wa qadar. Ini bagian dari akidah. Tetapi ketika itu diwujudkan di dalam kenyataan, semisal kita diuji dengan berbagai kesulitan di dalam kehidupan,
benarkah kita sanggup berpikir positif terhadap apa yang diberikan oleh Allah tadi? Teringat kita sebuah kisah dari pelajaran dari Nabiullah Ayub alaihissalam. Masya Allah, Nabi Ayub alaihissalam ini adalah seorang hamba Allah yang menjadi teladan bagi kita bagaimana menyikapi sebuah ujian. Kalau Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan, Masya Allah, ujian yang diterima Nabi Ayub itu bukan hanya ujian dalam bentuk fisik. Nabi Ayub itu diuji hingga kulit-kulitnya mengelupas. Tidak hanya itu, beliau anaknya satu persatu juga meninggal dunia. Tidak hanya itu, beliau juga dikucilkan oleh kaumnya. Coba kurang apa lagi? Wis jatuh miskin, melarat, anaknya mati, dikucilkan kaumnya. Kurang apa? Apakah kita pernah merasakan ujian seperti itu? Naudzubillah. Kita mungkin tidak mengharapkan yang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika ditanya oleh istrinya yang hendak meninggalkannya, wahai Ayub, kenapa kamu tidak berdoa kepada Rabbmu untuk segera menghilangkan ujian yang ada padamu? Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menjawab, Allah telah memberikan nikmat kepada diriku lebih dari 70 tahun. Kenapa ketika aku diuji dengan kesulitan yang sedikit ini aku keburu mengeluh? Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Dia menggunakan akidahnya, beliau menggunakan kalbunya, hatinya untuk merenung, kemudian berpikir bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepadanya jauh lebih besar dibandingkan ujian yang diberikan kepada dirinya. Kalau kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah, kita akan banyak-banyak bersyukur. Kita akan banyak-banyak bersyukur. Semisal saat ini kita mungkin secara ekonomi masih kesulitan. Kita menyadari, wong aku ngantek saiki isih iso urip. Kita masih bisa hidup, masih buka puasa dengan takjil yang berlimpah, mungkin seperti itu. Artinya kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita masih jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Mungkin kita juga bisa berkaca kalau kondisi saat ini ya, pada saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, kalau kita merenungi, Masya Allah, nikmat yang diberikan kepada kita saat ini, kita bisa hidup tenang, kita bisa makan kenyang, kita bisa beribadah dengan leluasa. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka terkadang harus makan rumput. Ada saya melihat video anak Palestina sampai makan rumput karena kesulitan bahan panganan. Bukan nggak ada bantuan, ada bantuan, tapi mau masuk ke Palestina, ke jalur Gaza, dihalang-halangi oleh Zionis. Tetapi bagaimana semarak mereka menyambut Ramadan, Masya Allah. Ini adalah bentuk tarbiyah keimanan kita. Jadi kadang-kadang saya itu suka bukan menakut-nakuti ya, memotivasi anak-anak itu. Kalau rewel, makanannya kurang gini ya, kamu mau ya lihat video anak-anak Palestina. Bagaimana mereka yang serba kekurangan, bagaimana mereka yang tidak tahu usianya apakah nanti sore saya masih hidup, tetapi mereka masih begitu ceria, mereka masih begitu bersemangat menyongsong kehidupan, masih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Ini tentu sebuah motivasi bagi kita semua. Kemudian selanjutnya yang dapat kita pelajari pula di dalam bulan Ramadan ini, yang bisa menjadi tarbiyah kita sesudah Ramadan berlalu, adalah bagaimana kita
menyelesaikan setiap persoalan yang kita terima setelah tadi kita bersabar terhadap berbagai ujian. Bagaimana kita mengembalikan solusi semua persoalan ini adalah kepada Allah. Jadi mengembalikan segala persoalan yang ada pada kita adalah kepada Allah. Karena sejatinya yang menciptakan kita, yang membuat ujian-ujian sekaligus menyediakan solusinya itu adalah Allah. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, setiap kali datang ujian maka dia mengembalikan kepada Allah. Maka ketika doa istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika seseorang kehilangan, dia akan mengembalikan kepada Allah. Demikian juga dengan persoalan-persoalan yang lain. Kalau hal-hal itu kita kembalikan kepada Allah, niscaya hal itu akan meringankan. Tetapi sebaliknya, kalau kita kembalikan kepada diri kita, kalau kita kembalikan kepada manusia, maka kita akan kecewa. Misalnya nyalek, diwangi nyalek, wis ngetokne puluhan miliar, kalah. Terus apa? Nyalahke, wah iki piye pendukungku iki ora gelem milih aku iki. Iki wong Islam iki piye kok kalah harus serangan fajar dan lain sebagainya. Yang disalahkan adalah manusia-manusia. Dia tidak segera beristighfar dan mengembalikan kepada Allah, bahwa yang memuliakan dan menghinakan manusia adalah Allah. Maka ketika semua dikembalikan kepada Allah, maka kehidupan itu akan kembali lapang. Kehidupan itu akan kembali cerah. Dan insya Allah nanti terbuka solusi-solusi di dalam mengatasi berbagai persoalan di dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa ini sudah hampir jam 5.40 menit. Mungkin kultum, kuliah semau antum. Kuliah saya cukupkan sampai di sini. Jadi intinya, poinnya, bagaimana energi di bulan Ramadan ini bisa mewarnai hari-hari kita selanjutnya. Bukan hanya berdampak pada bulan Ramadan saja, bukan hanya bersemangat di bulan Ramadan saja, tetapi bagaimana di bulan-bulan selanjutnya ini benar-benar berdampak pada diri kita. Sehingga tujuan dari saum Ramadan la'allakum tattaqun ini bisa kita raih bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.